Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dian Stasari. Jadi pengen banget nih menceritakan pengalaman saya ketika operasi miom. Hmm, Pada waktu itu ya sebenarnya diagnosa pertama kali itu di tahun 2023. Di tahun 2023 waktu itu awal-awal tahun ya ini ya. Waktu itu saya tidak halangan itu selama 3 bulan full. Saya ini sadarnya itu ketika puasa eh, apa ya, puasa Ramadan ya waktu itu ya, puasa Ramadan. Kok puasa saya full gitu loh. Terus apa namanya, terus setelahnya itu 3 bulan berikutnya kok masih nggak halangan-halangan. Setelahnya saya kan seneng ya, tak kira ya siapa tahu rezeki ya, hamil gitu. Tapi ternyata ketika saya konsultasikan, sebelum konsultasi itu kan 3 bulan nggak halangan, saya belum konsultasi tuh. Terus setelahnya itu kok saya halangannya itu banyak banget dan menggumpal-gumpal. Itu kurang lebih 1 minggu, 1 minggu lebih, kurang lebih setengah bulan. Setengah bulan. Terus berhentinya hanya kurang lebih 1 minggu, setelahnya kok halangan lagi gitu loh. Kan lama banget gitu ya, sampai saya waktu itu anemia. Cuma ya nggak parah-parah amat karena waktu itu saya sambil minum tablet tambah darah juga. Nah karena itu makanya saya eh, berniat waktu itu, ya sudahlah, memang saatnya harus ke dokter Opjin. Akhirnya saya beranikanlah untuk datang ke dokter Opjin. Waktu itu ketika di dokter Opjin di USG preabdominal, dan hasilnya ada miom. Waktu itu pertama kali didiagnosanya di dalam rahim ya. Itu katanya kurang lebih sudah 11 cm gitu, gede banget. Kok nggak terasa bu gitu, ini sudah gede banget. Kemudian ibu sudah punya anak belum? Karena ditanya seperti itu akhirnya berceritalah. Ibu dokter Objinnya juga mempunyai empati ya, karena memiliki pengalaman yang sama. Dan waktu itu disarankan untuk observasi dulu. Kalau sekiranya pendarahannya berhenti dan tidak ada gejala, sebenarnya disarankan untuk tindakan. Tapi ya itu tadi, saya masih pengen cari jalan lain. Terus terang saya takut banget operasi, apalagi yang berhubungan dengan kandungan. Karena sebelumnya itu kan di tahun 2022 saya sudah operasi patah tulang ya. Ini mau operasi lagi tuh rasanya luar biasa. Tapi detik ketika saya didiagnosa myoma itu tadi, itu benar-benar titik balik dari kehidupan saya selanjutnya. Lanjut lagi ya. Jadi dari tahun pertama saya didiagnosa itu mulailah banyak hal yang berkecamuk dalam pikiran. Intinya banyak berubah dari segi pola makan, kemudian meskipun itu nggak jauh beda juga, tapi kalau pola ibadah jauh banget bedanya dengan sebelumnya. Kemudian cara berpikir, cara menyikapi semua permasalahan yang hadir dalam hidup kita itu beda banget teman-teman. Memang kita ini karakter dan lain-lain itu bisa juga terbentuk dari pengalaman hidup ya, dan salah satunya adalah penyakit. Nah selama proses itu tuh sebenarnya mikir ya, mau datang ke inilah, mau datang ke Objin lagi, mau berobat, mau melanjutkan pengobatan. Tapi rasa ada yang menahan, nanti dulu lah, nanti dulu, siapa tahu dengan perubahan pola hidup dan lain-lain itu bisa mengecil dengan sendirinya, atau bisa membaik, nggak ada gejala sama sekali. Karena kan saya nggak ada gejala ya itu ya, hanya pertama kali memang waktu itu nggak haid 3 bulan. Waktu itu yang pertama kali terdiagnosa baru ketahuan kalau semiom. Tapi setelahnya itu lancar gitu loh, haid lancar, nggak ada gejala sama sekali lah ya, cuma perut jadi terasa lebih penuh nih itu. Cuma gitu aja, nggak ada yang lain-lainnya. Jadi saya berpikir untuk apalah nanti cepet-cepet untuk melakukan
operasi. Nah tapi ternyata dengan berjalannya waktu dari 2023 itu sampai dengan 2026 itu perut saya semakin membesar, jadi kayak orang hamil, dan itu ganggu banget. Ganggunya itu dari segi napas ya, jadi kayak terengah-engah gitu ya. Kemudian perut semakin penuh, terus buang air kecil semakin sering, dikit-dikit buang air kecil, dikit-dikit buang air kecil kayak gitu. Akhirnya itu kapan ya, kalau nggak salah di bulan Agustus itu, awal-awal Agustus itu tiba-tiba pengen aja berobat. Kata ibu didoain waktu itu supaya di Sidian ini gak mau berobat gitu loh. Soalnya sudah khawatir banget, kelihatan dari luar kalau napas juga semakin pendek, terus kayak sudah kok kayak gede banget gitu loh. Jadi ibu juga khawatir. Jadi tiap hari didoain, dibukakan pintu hatinya supaya dia mau berobat waktu itu. Kata ibu sih gitu. Nah setelah itu saya datang. Nah ketika dilihat ternyata memang sudah gede banget. Waktu itu 11, kalau yang pemeriksaan di sini ketemu sama dokter Objin itu kurang lebih 11,54 gitu katanya. Tapi kok nggak ada perubahan ya, cuma kok perut semakin besar. Saya juga mikirnya seperti itu sih. Tapi kata dokter sudah ya kita rujuk ke gineko-onkologi karena miom ini termasuk ke dalam tumor dan kanker katanya. Tumor atau kanker. Ya kalau misalnya jinak ya tumor, kalau misalnya keganas itu kanker, dan itu perlu pemeriksaan lebih lanjut. Jadi akhirnya dirujuklah ke ginekologi onkologi di salah satu daerah. Ketika di sana ketemunya sama dokter, salah satu dokter ya. Di situ ada pemeriksaan USG preabdominal, USG, dan mau dilakukan USG transvaginal. Tapi karena ada beberapa hal, transvaginalnya gagal deh. Jadi saya dianggap nggak kooperatif nih. Jadi dokternya marah tuh, nggak bisa. Saya sudah menyatakan ada beberapa kondisi medis yang mengakibatkan hal ini kayak gitu. Tapi nggak mau tahu, ya sudahlah. Akhirnya keluar dari situ sedih banget, ngedown banget. Takutnya nggak ada dokter yang mau nangani. Memang karakteristik dokter beda-beda sih ya. Ada yang langsung nyeplos, ada yang kata-katanya lemah lembut dan mau mendengarkan pasiennya. Nah saya termasuk kategori orang yang ketemu dokter yang tegas banget waktu itu. Tapi masih tetap pemeriksaan berlanjut ke MRI. Nah waktu itu saya tetap datang pada waktu pemeriksaan MRI ya. Gimana sih pemeriksaan MRI itu? Nah ini kayaknya akan kita bahas di video yang beda lagi ya. Jadi pada waktu itu kalau nggak salah hari Selasa ya, itu sudah mulai nih pemeriksaan MRI. Nah di sebelum pemeriksaan MRI itu berapa jam ya, lupa saya. Misalnya besok jam 8 itu pemeriksaan MRI. Nah dari mulai sehari sebelumnya itu kita tidak boleh makan yang sembarangan. Jadi hanya boleh makan bubur kecap atau roti tawar atau telur sepanjang hari, hanya minum air putih juga. Nah sekitar jam 8 itu sudah mulai minum obat pencahar ya, dan mulai jam 10 itu sudah gak boleh makan apapun. Kebalik ya kayaknya ya, jam 8 itu gak boleh makan apapun, jam 10 mulai obat pencahar ya kayak gitu kayaknya. Terus habis itu jam 5 pagi itu dimasukkan pencahar, tapi yang supos yang dimasukkan dari anus. Nah setelah itu ya hanya bisa minum-minum saja. Ketika datang ke rumah sakit itu antriannya nggak terlalu banyak sih. Kita diantarkan ke ruang MRI. Alhamdulillah pegawai MRI-nya waktu itu baik banget,
kita diajak ngobrol, jadi kita nggak terlalu tegang. Ketika masuk ruang MRI, yang dirasakan pertama kali karena badan saya ini agak bungkuk, jadi itu kan datar ya, tempat MRI-nya itu kan datar, kayak lantai gitu loh. Jadi ketika kita berbaring di situ, agak dingin ya, jadi dikasih selimut kita, kemudian diberikan bel atau sabuk, kus dan plat atau apa sih, saya kurang paham, itu di bagian yang akan di MRI. Nah, yang bagian yang akan di MRI itu nggak boleh bergerak karena nanti bisa apa namanya, kabur gitu ya, ininya apa, hasil gambarnya. Kemudian tapi tangan kita masih boleh bergerak, kaki masih bolehlah sedikit-sedikit kalau pegel. Kemudian di apa namanya, di proses MRI itu kita dikasih headset juga, mau pilih apa, murotal atau musik-musik atau apa. Nah, terserah kita mau pilihnya yang mana. Itu membantu kita supaya rileks, karena ketika kita masuk mesin MRI itu suaranya berisik banget dan beda-beda. Suaranya itu beda-beda setiap detiknya, setiap menitnya, setiap jam, setiap menitnya ya, setiap menitnya itu beda-beda. Ada tak 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 tak, ada ada pokoknya beda-beda lah. Tapi nggak semenyeramkan yang sudah pernah saya dengar ya di podcast atau di pengalaman MRI. Nyantai aja di situ, terus tapi di dalamnya itu sebenarnya dingin banget, di dindingnya itu dingin banget dan kita tidak merasakan apa-apa di situ. Cuma karena posisi ya itu tadi, postur tubuh saya itu agak bungkuk, dan ketika harus lurus itu kan jadinya pegel ya teman-teman, apalagi pinggang kita ke bawah itu nggak boleh bergerak, jadinya lama-lama ya keju, lama-lama panas. Panasnya itu karena panas linu-linu gitu ya, dan kita tetap nggak boleh bergerak, akhirnya agak nggak kuat juga. Tapi dengan kesabaran mbaknya yang bertugas di MRI itu membimbing kita untuk ya, tahan ya Bu, tahan, jangan bergerak, terus ambil nafas dalam-dalam, keluarkan. Nah seperti itu, dipandu seperti itu, tahan Bu, tinggal 51 menit lagi nih, seperti itu. Jadi kita akhirnya rileks lagi, walaupun sebenarnya sudah nggak tahan lagi, nggak sakit di situ, tapi ya nggak tahan posisinya itu loh, posisinya kita harus diem itu. Akhirnya setelah 1 jam 3 menit alhamdulillah MRI selesai dan hasilnya sebenarnya sudah bisa diambil keesokan harinya, tapi karena pada waktu itu dokter radiologinya sedang cuti, jadi kita nunggu seminggu nih baru diambil. Alhamdulillah hasilnya juga keluar dan memang ada mioma di atas, entah di atas rahim, pokoknya dia agak menonjol begini ya di bawah hati dan besar banget. Kalau di hasil MRI-nya itu ukurannya 13 kali 16 ya. Tapi dengan struktur yang menunjukkan kalau tidak ganas gitu. Jadi alhamdulillah, pokoknya kesimpulannya itu mengarahnya ke jinak gitu. Itu aja sudah membuat seneng banget. Tapi ya ada satu hal lagi yang ketahuan akhirnya karena MRI itu, memang ada yang namanya kista ginjal. Kista ginjal ini sekitar 1,3 kali 0,9, dan dari bentuknya sih isinya air homogen gitu. Jadi mengarahnya ke jinak. Ketika saya konsultasikan lewat online, karena takut nih ini kista ginjalnya gimana nih, ditanya apakah ada selama ini ada gejala, enggak, selama ini enggak ada gejala sama sekali. Ini pun kita ketahuannya karena pada saat itu memang lagi MRI dan gak sengaja ketahuan gitu. Disarankannya ya pemeriksaan berkala, pemantauan berkala setiap 6 bulan atau 12 bulan sekali USG ginjal, apakah ada pembesaran atau tidak. Kalau untuk tindakannya ya cuma diobservasi aja gitu, nggak ada pengobatan yang spesifik ya. Apapun itu, waktu itu masih fokus ke miomnya yang gede banget ini. Dan akhirnya keesokan harinya kita ketemu, bukan keesokan harinya, itu sekitar tanggal 4
Nah, tanggal 14 Agustus ketemu lagi dengan dokter onkologi ginekologi yang berbeda. Untuk lebih jelasnya, kalau masalah MRI-nya seperti apa, dilihat di video panjangnya ya. Itu satu pengalaman yang baru pertama kali dan luar biasa. Luar biasa takutnya setelah MRI itu hasilnya bagaimana. Nah, pada saat itu ya sebelumnya kita bilas usus dulu, kemudian membersihkan usus. Nah, itu dikasih obat pencahar sama bagian obat-obatan sama dokternya diresepkan. Kemudian pada saat pelaksanaan nggak boleh pakai yang dalam bentuk logam, apapun itu, dengan pakaian yang nyaman ya. Kita masih boleh pakai hijab kok waktu itu. Jadi yang penting nggak ada logam-logam yang bisa mengganggu pembacaan dari si MRI ini. Dan hasil MRI-nya yaitu tadi memang ada fibroid alias ada mioma. Nah, setelah itu tanggal 14 Agustusnya saya datang ke dokter. Nah, kita minta ganti dokter nih karena ternyata sayanya yang kurang tahan mental nih dengan dokter yang sangat tegas banget. Akhirnya ketemu dokter yang luar biasa baik, sabar, yang sesuai dengan karakteristik saya ya. Karena kadang semua karakteristik dokter itu beda-beda ya untuk setiap pasien ya. Pengennya kita yang lemah lembut, yang memberikan support seperti itu ya. Nah, ketemu dokter ini akhirnya disarankan untuk operasi, tapi dengan catatan seperti ini. Ibu sudah lama belum punya anak. Nah, ini doakan aja miomnya itu ada di atas rahim, yang tergencet di sini nih rahim. Kalau miomnya ini ada di atas rahim, di luar rahim ya. Nah, insya Allah rahimnya bisa diselamatkan. Tapi kalau miomnya ini di dalam rahim, kemungkinan rahimnya juga harus diangkat. Itu part terjun payung luar biasa. Jadi suami itu penangis, saya juga ikut nangis, ibu juga terharu di situ. Aduh, tapi pokoknya ini harus dikeluarkan gitu, biar sehat, karena ini juga sudah mengganggu, karena ini posisinya juga sudah menekan usus gitu, takutnya nanti perlengketan kemana-mana. Karena itulah akhirnya memutuskan tanggal 16 Agustus dioperasi, tanggal 15 Agustus masuk UGD. Bagaimana prosesnya? Di video selanjutnya ya. Oke, di part ini kita akan bercerita tentang proses dari operasi. Yang pertama, kita check in dulu ya di UGD. Pendaftaran di UGD itu tanggal 15 Agustus. Nah, setelahnya kita diarahkan ke UGD untuk dilakukan infus dan pemeriksaan tanda-tanda vital dan lainnya. Setelahnya ada pemeriksaan laboratorium juga pada waktu itu. Kemudian diarahkan ke radiologi. Ada EKG juga ada, radiologi bagian ronsen torak. Nah, setelah itu baru dibawa ke ruang perawatan. Waktu itu nggak terlalu lama ya dibawa ke ruang perawatan karena langsung dapat kamar. Nah, selama di ruang perawatan itu kita masih bisa sih makan dan lain-lain, masih bisa, masih bebas lah sampai di tanggal 15 Agustus itu. Kemudian di tanggal 16 Agustus itu sudah mulai nih puasa itu dari pagi ya, dari pagi itu pokoknya 12 jam sebelum operasi itu diinformasikan bahwa operasi akan berlangsung sekitar jam 7. Jadi 12 jam sebelumnya, sekitar mulai jam 7 itu sudah harus mulai puasa. Puasa ini boleh minum, masih boleh minum air putih. Dan kita dimasukkan juga, sebelumnya dimasukkan obat pencahar. Itu rasanya asin banget. Nah, itu satu botol penuh itu ya harus diminum di hadapan perawatnya atau bidannya. Nah, setelah itu di sekitar jam 1 ya, itu dimasukkan lagi yang namanya supos. Jadi pencahar tapi supos ya, entah merek apa waktu itu, dan itu cair. Rasanya juga luar biasa, keluar semua las yang ada di dalam usus. Setelah dimasukkan pencahar itu, kita nggak boleh minum lagi nih, sudah
pokoknya 6 jam sebelum operasi itu sudah harus puasa total. 12 jam sebelumnya itu puasanya kecuali air minum, kemudian 6 jam sebelum operasi itu puasanya puasa total. Nah, jam 7 itu baru kita mulai masuk ruang operasi. Nah, alhamdulillahnya di rumah sakit pada saat saya operasi ini, itu nggak terlalu banyak nunggu waktu lama ya. Jadi, ketika, oh memang di sana sudah siap untuk operasi, maka kita datang ke sana, dijemput sama perawatnya atau bidannya, baru diantar ke sana. Di sana di ruang tunggu, saya ditunggu sama suami saya, sudah berpakaian steril semua. Dan nggak lama sih, nggak lama, hanya sekitar 10 menitan atau 15 menitan itu sudah dipanggil ke ruang operasi. Hal yang saya ingat banget cuma saya diajak ngobrol sama, bidan ya, kalau nggak salah bidan atau entah perawat ya, yang, lagi menyiapkan alat-alat operasi dan persiapan ruang operasi. Di situ saya diajak ngobrol supaya rileks, kemudian datanglah anestesi, kayaknya dokter anestesi deh kayaknya. Dia meriksa infus, meriksa, meriksa apa ya, lupa saya kemarin yang diperiksa apa saja, kayaknya infus saja deh. Kemudian memasukkan, suntikan ke infus, tiba-tiba saya sudah ada di ruang observasi. Jadi sudah nggak ingat apapun. Tapi kalau menurut cerita suami saya, operasinya berkisar sekitar 3 jam, kemudian 2 jam itu di ruang operasi. Jadi totalnya 5 jam kurang lebih. Nah, selama di operasi itu saya benar-benar nggak ingat. Saya ingatnya itu sudah bangun di ruang observasi, waktu itu mual luar biasa. Kalau dingin katanya orang-orang habis operasi dingin, enggak, saya tidak merasakan kedinginan apapun. Tapi ya itu tadi mual luar biasa, sampai basah semua ini karena muntahan saya, dan tahu sendiri kan habis dioperasi perutnya muntah-muntah, ketarik, rasanya luar biasa. Nah, setelah kurang lebih di sana, kata suami saya di ruang observasi itu kurang lebih 2 jam, yang menurut saya lama banget. Itu kemudian saya, dibawa ke ruang perawatan lagi karena dinyatakan kondisinya sudah lumayan stabil. Di, rawat inap itu saya baru menyadari kalau infus saya jadi 2, yang pertamanya 1, jadi satunya untuk obat, satunya untuk, transfusi darah, habis 2 kantong katanya. Kemudian, ternyata ada juga semacam kayak dilubangi gitu ya, di bagian perut untuk mengeluarkan sisa cairan dan darah yang keluar dari sisa habis operasi, karena ternyata, ketika dokternya menjelaskan ke suami saya itu, operasinya adalah operasi myom subserosa yang di luar kandungan dan multiple. Jadi ada satu yang ukuran 18 senti, kemudian ada yang 4, 3, ada yang 2, ada 1, semuanya di ini. Ya untungnya, nggak ada pendarahan gitu ya. Dan, itu kan semuanya di luar kandungan. Jadi kalau, darah-darah yang keluar itu semuanya dari selang tadi. Dan alhamdulillahnya sebenarnya dokter sudah ngomong, ini kalau misalnya, pendarahannya hebat maka harus masuk ruang operasi lagi. Kita operasi untuk angkat rahim, dan alhamdulillahnya tidak sampai terjadi seperti itu. Dan, ketika masuk di ruang rawat inap ya masih sakitnya luar biasa, mau miring kiri, miring kanan, susah bener, rasanya masih lumayan sakit. Tapi kalau untuk rasa sakitnya sendiri, sebenarnya untuk rasa sakitnya sendiri, itu lebih sakit ketika operasi pasang pen ya, di kaki. Itu 1 kali 36 jam bener-bener nggak berhenti. Tapi kalau untuk rasa nggak nyamannya, ya sudah sakit dan nggak nyaman itu, ini lebih-lebih sih. Karena kita bener-bener nggak bisa. Jadi selang itu kan ada 4, dua infus kanan kiri, kemudian, selangnya dari lambung dan kateter.
paling gak suka pasang kateter. Dan ternyata, setelahnya kan kita juga cuma bisa minum ya, setelah beberapa jam sih, kayaknya operasinya itu keluarnya itu 12:30 ya, sampai dirawat inap. Nah, paginya itu dokter anestesinya datang, kita sudah boleh minum air putih aja. Nah, ternyata harus nunggu kentut nih, kentut ini ternyata penting banget ya dalam proses operasi. Jadi untuk menandakan bahwa, oh, pencernaan kita sudah mulai berjalan normal kembali. Dan itu sampai hampir 3 hari nggak kentut-kentut, itu rasanya luar biasa. Karena mual, jadinya itu mual, terus apa ya, terus kayak ada sesuatu di perut mau keluar, balik lagi nggak bisa gitu, jadinya agak kembung, mual, dan beberapa kali akhirnya ditambah, suntik supaya bisa kentut gitu ya, dan itu rasanya nggak enak banget. Dan di hari ketiga alhamdulillah sudah bisa kentut dan bisa makan gitu. Tapi sebelumnya boleh kok makan, tapi makannya itu hanya dikasih biskuit, nggak boleh makan makanan yang berat, cuma biskuit aja, dan itu pun hanya beberapa, nggak terlalu banyak, hanya sekedar untuk mengisi perut aja. Setelah itu ya mulai belajar mobilisasi, mulai dilepas semua selang-selangnya, dan alhamdulillahnya, sampai dengan sekarang itu sudah mulai bisa jalan, sudah mulai bisa duduk sendiri, bangun sendiri dari tempat tidur gitu ya. Jadi semakin lama semakin ringan. Tapi pertama kali turun dari tempat tidur setelah operasi itu kan di hari ketiga ya setelah kentut ya. Di hari ketiga setelah kentut itu. Nah, itu rasanya luar biasa. Jadi perut ini ketika turun dari tempat tidur itu rasanya kok ke bawah semua. Maksudnya ke bawah semua itu apa? Semua yang ada di dalam perut itu kayak ke bawah semua, langsung muntah-muntah. Masya Allah, luar biasa pokoknya. Dan itu terjadi beberapa kali, tapi setelahnya mulai enak. Tapi memang benar, pokoknya kayak kita kan sebelumnya kan rongga perut kita penuh ya dengan miom ya. Nah, setelah miomnya keluar itu kok jadi agak ini ya, kayak komplang-komplang gitu loh kalau bahasa orang Jawa. Dan, itu agak mengganggu sih, apalagi kalau misalnya mau kencing ya, itu serasa blas kita, kandung kemih kita itu penuh ya, jadi agak berat gitu, jadi kita itu sampai sampai bungkuk-bungkuk mau ke kamar mandi. Itu salah satu yang saya alami ya. Gitu deh teman-teman, cerita meom saya. Dan alhamdulillahnya hasil dari laboratorium patologi anatominya itu, indikasinya tidak tampak keganasan dengan diagnosa leimioma, uteri gitu. Multiple ya, tapi beresiko banget untuk tumbuh kembali. Karena itu saya mohon doanya teman-teman supaya bisa berubah ya, berubah dari gaya hidup, cara pola tidur misalnya kan, kemudian olahraga dan lain-lain, manajemen stres juga kan, yang bisa mempengaruhi, keseimbangan hormon di dalam tubuh kita ya. Semoga saja ini menjadi awal baik untuk kedepannya. Dan bagi kamu pejuang miom yang belum memutuskan untuk operasi ketika sudah besar, kalau menurut saya ketika sudah besar segeralah untuk datang ke dokter, karena semakin besar maka semakin banyak resiko ya, bisa menekan usus, bisa menekan organ-organ di sekitarnya, dan itu akan mengganggu fungsi mereka. Kalau waktu itu saya menekan kandung kemih dan usus, tapi alhamdulillahnya nggak mengakibatkan sembelit, cuma mengakibatkan sering kencing waktu itu gitu. Dan apakah semuanya ditanggung oleh BPJS? Kita akan bahas di sesi selanjutnya. Apakah operasi mioma ditanggung oleh BPJS? Semenjak dari paskes pertama, karena saya sudah pernah didiagnosa mioma, maka diagnosanya mioma ya. Kemudian dirujuk ke rumah sakit yang ada di kabupaten saya karena tidak ada ginekologi onkologi oleh dokter objin saya, dan ini sudah besar banget ya. Jadi dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Nah, akhirnya ini prosesnya gratis semua ya waktu di sini ya, dari paskes 1 sampai rumah sakit rujukan pertama ini gratis. Ini yang tipe C ya. Kemudian langsung dirujuk ke rumah sakit yang tipe A di salah satu kota di salah satu kota di Sumatera. Nah,
Di situ dilakukan konsultasi dokter sebanyak 2 kali sebelum operasi nih ya. Kemudian pemeriksaan MRI sebanyak 1 kali, USG preabdominal 1 kali. Setelah itu, kemudian saya dioperasi. Sebelum dioperasi juga ada pemeriksaan laboratorium, ada pemeriksaan toraks, ronsen torak, ada pemeriksaan EKG, itu semuanya gratis. Rawat inapnya apakah gratis? Gratis, dan itu 6 hari. Jadi dari hari Sabtu masuknya sampai dengan keluar hari Kamis berikutnya itu gratis semua. Setelah itu apakah ada pemeriksaan lain? Iya, ada pemeriksaan laboratorium sekali lagi. Waktu itu 2 kali jadi pemeriksaan laboratoriumnya. Yang kedua itu untuk mengecek golongan darah kalau nggak salah, untuk dikirim ke PMI. Kemudian setelahnya juga ada pemeriksaan laboratorium patologi anatomi, itu juga gratis. Nah sekarang kita akan menuju ke konsultasi ya, konsultasi pasca operasi. Konsultasi yang pertama nanti di tanggal 31 Agustus. Jadi kalau selama ini kita belum mengeluarkan apapun, uang apapun untuk pengobatan miom ini. Jadi teman-teman yang ada miom jangan khawatir untuk masalah pengobatan, itu insya Allah semuanya ditanggung selama kita mengikuti instruksi dari dokter. Tapi yang perlu disiapkan sekarang adalah mental dan uang transportasi kalau jauh ya. Kalau rumah sakitnya jauh, uang transportasi, uang makan, uang penginapan itu perlu dipersiapkan. Kemudian untuk mentalnya itu paling penting banget. Banyak-banyak doa aja, banyak-banyak semangati diri sendiri, keluarga juga ya, sering minta maaf ke semua orang-orang yang ada di sekitar kita dan minta didoakan gitu aja ya, supaya berjalan lancar. Semoga saja cerita saya ini membantu teman-teman semua ya. Siapa tahu ada yang pengen operasi tapi masih maju mundur. Tetap semangat, insya Allah kamu juga bisa sembuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.